Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kembali pada pelajaran sejarah dengan materi di bawah tirani Jepang, bab 3 kelas 11. Jangan lupa bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin di daerah kita mengenal adanya wali jorong, wali nagari, tapi mungkin juga di daerah lain kita mengenal adanya rukun tetangga atau RT. Seperti di Padang yang Ibu ketahui ada RT. Tahukah Ananda bahwa sistem RT yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia sebenarnya berakar dari masa penjajahan Jepang? Sistem ini berasal dari Tonarigumi yang juga pernah diterapkan di negara Jepang untuk memudahkan mengawasi dan mengatur penduduk. Untuk saat sekarang ini, bisakah kalian menyebutkan warisan lain dari penjajahan Jepang yang masih ada hingga masa kini? Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Apa sih yang menyebabkan Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942? Dan bagaimana respon rakyat Indonesia dengan kedatangan Jepang? Dan bagaimana cara Jepang menduduki wilayah Indonesia, termasuk strateginya Jepang agar wilayah Indonesia bisa dikuasai Indonesia dan penduduk Indonesia bisa menerima dengan baik Jepang tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari beberapa faktor yang melatar belakangi masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, restorasi Meiji tahun 1868. Restorasi Meiji ini mengakhiri kekuasaan feodal Keshogunan Tokugawa dan memulai era modernisasi dan transformasi Jepang menjadi negara industri modern. Restorasi Meiji dipicu oleh keinginan untuk mengembalikan kekuasaan politik kepada Kaisar Jepang dan memulai perubahan besar dalam struktur politik sosial ekonomi Jepang. Restorasi ini dipimpin oleh sekelompok samurai yang dikenal sebagai Isshin Shishi atau patriot-patriot baru. Yang kedua adalah Jepang ingin menguasai Indonesia, yaitu ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. Dengan demikian, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Selain Amerika, Jepang juga menyerang Filipina. Setelah Filipina, lalu Jepang menyerang ke Indonesia. Keuntungannya bagi Jepang yaitu mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Persediaan sumber daya alam Indonesia dapat memenuhi kebutuhan Jepang. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berekspresi. Yang pertama, hal apa saja yang sudah kalian pahami? Yang kedua, hal apa saja yang belum kalian pahami dan ingin mengetahui lebih dalam lagi? Dan yang ketiga, dari hal apa saja yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Proses pendudukan Jepang di Indonesia. Yang awalnya Jepang menyerang Pearl Harbor Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia. Pada saat itu, Knil dan pasukan Australia berusaha untuk menghalangi, tetapi Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku lainnya. Jepang juga berhasil menguasai Tarakan,
Balikpapan, Kalimantan Timur, kemudian masuk ke Pontianak, dan menyerang Pulau Sumatera pada tahun berikutnya. Proses pendudukan Jepang berikutnya, Februari 1942, Jepang mulai menyerang Jawa dan kemudian menguasai Jawa, Banten, Eretan, Indramayu, dan Bojonegoro. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, silahkan kalian melakukan refleksi untuk membantu aktivitas dilakukan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Materi yang tadi kalian pelajari, apa materi yang belum dipahami, dan ingin mengetahui lebih banyak lagi. Dan hal apa saja yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, propaganda Jepang selama kependudukan Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang menggunakan berbagai bentuk propaganda untuk mempengaruhi opini dan sikap masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan dukungan terhadap pendudukan Jepang, mobilisasi tenaga kerja, dan memperkuat kontrol mereka atas wilayah-wilayah tersebut. Contoh propaganda tersebut adalah yang pertama, janji kemerdekaan Jepang, menyebarkan propaganda yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Telah berhasil mengusir penjajah Belanda. Yang kedua, penekanan pada keberhasilan Jepang. Propaganda sering menyoroti pencapaian dan keberhasilan Jepang dalam melawan kekuatan Barat. Jepang sebagai pahlawan, pemimpin Jepang seperti Perdana Menteri Hideki dan Jenderal Terauchi dipromosikan sebagai tokoh pahlawan yang akan memimpin Asia melawan penjajah Barat. Yang keempat, propaganda anti-Belanda. Jepang menggunakan propaganda untuk menggambarkan Belanda sebagai penjajah yang kejam, yang menindas rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh budaya Jepang juga mempromosikan budaya mereka di Indonesia melalui propaganda mereka, memperkenalkan bahasa Jepang, mengadakan festival budaya Jepang, dan mengajarkan nilai-nilai budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Tujuannya ingin mengubah identitas budaya Indonesia dan mengkonsolidasikan pengaruh Jepang di wilayah tersebut. Coba kalian perhatikan poster berikut. Lalu buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang dari poster yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Dapatkah kalian menyebutkan wilayah Asia Timur Raya? Lakukanlah dan tulislah jawaban kalian di depan kelas. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pemerintah militer Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan. Pertama, Angkatan Darat Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Angkatan Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, ditambah pasukan Angkatan Laut Jawa Madura. Kemudian yang ketiga, Angkatan Laut Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Makassar. Pembentukan pemerintahan militer Jepang, susunan pemerintahannya, Panglima Tentara atau Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi, dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kedua, Kepala Pemerintahan Militer dijabat oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Yang ketiga, Koordinator Pemerintahan, semacam Gubernur Bandung, Semarang, Surabaya. Secara perlahan-lahan Jepang menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo. Rakyat Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih. Rakyat Indonesia harus merayakan hari raya
Tencho-setsu, lahirnya Kaisar Hirohito. Kalian sudah belajar tentang dinamika penjajahan Jepang. Apa saja yang kalian dapatkan setelah mempelajari? Lalu bagaimana cara kalian menerapkan nilai atau menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan, baik masa kini maupun masa depan? Sekian untuk materi. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum.